Berapa banyak saudara membiarkan emosi saudara yang akhirnya menentukan sikap saudara dipengaruhi oleh perlakuan orang lain dalam kehidupan saudara. Bukankah kita sering sekali tergoda untuk marah ketika orang memperlakukan kita dengan tidak baik? Bukankah kita juga pernah tergoda untuk melakukan kecurangan ketika ada kesempatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semestinya kita mengizinkan keadaan luar menentukan sikap kita. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita, itulah yang mestinya menentukan sikap kita keluar. Apa yang ada dalam diri kita, yaitu Kristus Yesus, Roh-Nya yang kudus. Itu yang mestinya faktor penentu apa yang akan kita ucapkan, tindakan apa yang akan kita lakukan. Suatu kali Yesus memperingatkan kepada murid-murid sebelum mereka diutus untuk pergi memberitakan Injil. Yesus berkata, kalau di suatu kota, di suatu tempat ada orang menolak engkau, maka kibaskanlah jubahmu. Itu dicatat dalam Matius 10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Apa maksud daripada mengebaskan debu ini, saudaraku? Ini penting untuk kita pahami bersama-sama supaya kita tidak lagi membuat keputusan-keputusan yang keliru di dalam kehidupan kita ketika kita meresponi sikap orang lain. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang pertama sekali adalah jangan terpengaruh dengan kedegilan hati orang lain. Biarlah orang lain yang degil hatinya, tapi tidak kita. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kalau orang tidak mau percaya dengan apa yang kau katakan, engkau tidak perlu marah, engkau tidak perlu kecewa, engkau tidak perlu memaksakan diri, engkau tidak perlu ikut berdegil hati. Ketika orang tidak mau untuk engkau ajak, ketika orang tidak mau mengikuti pengajaran-pengajaran yang engkau sampaikan, biarkan saja. Yang penting jaga hatimu. Yang kedua, saudaraku, apa maksud daripada mengebaskan debu di sini? Firman Tuhan ini mengajarkan jangan terpuruk karena penolakan ataupun tantangan. Akan selalu ada tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Tapi jangan mau menyerah hanya gara-gara itu. Jangan mau terpuruk hanya gara-gara itu. Hal ini pun pernah dituliskan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa engkau harus mengebaskan, ayat yang ke-50 dan 51. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Okino. Paulus tidak mau larut dengan penolakan mereka. Paulus tidak mau kecewa dengan kedegilan hati mereka. Tapi Paulus tetap bergerak. Paulus tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia tidak ingin berlama-lama dengan mereka. Sama saudaraku. Saudara tidak bisa mengontrol sikap orang lain kepada saudara. Tapi yang bisa saudara kontrol adalah sikap hati saudara dalam meresponi kelakuan orang lain. Jangan membalas, jangan pula membuat saudara terpuruk. Entah apa yang orang katakan tentang saudara, entah apa yang orang gosipkan tentang saudara, entah bagaimana sikap orang terhadap usaha saudara, mungkin dia menjelek-jelekkan, entah bagaimana sikap orang tentang pelayanan saudara, tentang rumah tangga saudara. Jangan izinkan itu membuat saudara terpuruk.
tetap move on, terus bergerak, moving forward, dan engkau akan menemukan karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Kebaskan debu itu dan move on. Kebaskan debu itu dan bergerak terus maju. Jangan mau terpengaruh. Dan yang ketiga, apa artinya kebaskan debu itu, saudaraku? Jangan ikut cemar karena kenajisan orang lain. Terserah orang mau berbuat apa, tapi kita tidak. Kebaskan debu itu supaya kenajisan, kecemaran itu tidak ada padamu. Yesaya 52 ayat yang kedua. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Di dalam ayat 1 dikatakan, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jangan mau terlibat dengan kenajisan orang lain. Penting sekali saudara memiliki komunitas yang baik, yang menjaga, mencintai kekudusan dan menghormati Tuhan. Jangan gara-gara diajak orang lain, saudara berkata, tidak enak, saya harus ikut. Aduh gimana, kayaknya gak enak hati saya kalau menolaknya. Jangan. Engkau lebih bagus dibenci oleh manusia daripada dibenci oleh Tuhan hanya karena engkau kompromi dengan kenajisan. Kebaskan jubahmu, tinggalkan mereka dan datang kepada Tuhan. Beri dia hormat dan puji sambil mohonkan kekuatan dan hikmat daripadanya. 3 hal makna kebaskan jubahmu saya sudah sampaikan kepada saudara semuanya. Yang pertama, jangan terpengaruh dengan kedegilan hati orang lain. Kebaskan jubahmu ketika engkau melihat kedegilan di sana sini, keras kepala di sana sini. Jangan mau habiskan waktumu untuk mereka. Yang kedua, jangan terpuruk karena penolakan, tantangan, sikap orang lain, tantangan yang besar yang kau hadapi. Kebaskan jubahmu, moving forward, move on. Jangan habiskan energimu memikirkan itu. Dan yang ketiga, jangan ikut cemar karena kenajisan orang lain. Kebaskan jubahmu, kuduskan dirimu, jangan dekati yang cemar itu. Kebaskan jubahmu. Songsong perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita.